Oke, baik. Puji Tuhan hari ini bisa bersama teman-teman lagi. Hari ini hari Minggu. Jadi untuk Kak Randy izin buka masker ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita berdoa dulu lagi. Sekali lagi kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari menjelang siang ini Tuhan Yesus, kami ada lagi Bapa bersama-sama Bapa berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman itu Tuhan Yesus masuk ke hati kami Tuhan Yesus. Memerdekakan kami Tuhan Yesus dan menjadikan kami pribadi yang kuat di dalam Kristus Yesus. Tuntun hamba-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang mau mendengar firman, mari kita katakan amin. Oke, boleh kakak yang ada di belakang, boleh mungkin tampilkan dulu slide-nya. Senang sekali lagi nama kakak Randy. Senang sekali bisa ada di tempat ini, bisa bertemu teman-teman untuk ketiga kalinya di awal tahun ini. Nah, hari ini yang Kak Randy akan bagikan adalah, sebentar. Tempatnya kurang pas. Oke, nah hari ini temanya adalah ya katakan iya, tidak katakan tidak. Sekali lagi, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bukan ya katakan ya, tapi ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Oke, thank you. Nah teman-teman, apa sih hubungan kata ya katakan ya, tidak katakan tidak dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Kalau di atas yang tulisan warna biru dikatakan hubungan dengan Tuhan menentukan kualitas saya. Katakan sama-sama, hubungan dengan Tuhan menentukan kualitas saya. Karena apa yang keluar dari diri saya, melalui perkataan saya, melalui perbuatan saya, itu ditentukan saya dengan Tuhan. Hubungan. Amin. Contohnya, teman-teman lagi ada di suatu komunitas. Terus di komunitas itu semuanya pencinta motor. Maka yang dibahas setiap hari adalah motor. Benar Kak Valdi? Semua yang dibahas bicara motor tentang hubungan dengan motor semuanya. Contohnya teman-teman, karena di sini banyak laki-lakinya, kecuali Kak Email. Teman-teman suka game, ada di komunitas game gitu kan. Setiap hari pasti bahasnya tentang game terus. Bahkan ada kata-kata mungkin bagi yang kita yang bukan anak game, kita nggak tahu. Apa sih maksudnya mereka lagi ngomongin apa sih. Nah tapi hanya mereka yang ngerti gitu. Sama juga dengan teman-teman, apa yang kita di mana kita berada, dengan siapa kita berhubungan, maka itulah yang akan menentukan apa yang ada di dalam dan apa yang nanti keluar. Contohnya teman-teman di rumah, pernah lihat anak kecil yang dia sering ngomong dengan orang dewasa, terus perkataannya dewasa banget, nggak sesuai dengan usianya. Karena pernah menemukan itu beberapa orang. Salah satunya sekarang lagi ada di Kega. Nah, masih kecil tapi perkataannya itu tata bahasanya tuh dewasa banget. Sampai kan wah luar biasa ya. Karena kenapa? Karena dia ada hubungan dia dengan orang dewasa. Mungkin dengan papa mamanya. Atau mungkin sering bertemu dengan orang-orang dewasa lainnya yang tata bahasanya bagus. Akhirnya itu pun yang tertanam masuk ke telinga, tertanam di hati dan itu pun yang keluar. Demikian juga dengan kita teman-teman. Kalau teman-teman ada di dalam komunitas yang benar, otomatis hal yang keluar dari kita benar juga. Karena itu dikatakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Di situ dikatakan dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut-sebut anak Allah. Otomatis kalau ada kebenaran di dalam hidup kita, otomatis hal yang kita lakukan salah satunya adalah damai sejahtera. Oke Kak, boleh selanjutnya Kak. Oke, kita baca sama-sama Matius 5 ayat 37, 1, 2, 3. Amin. Pernah di sini kita berbohong tiba-tiba ditanya, lalu kita bingung. Kalau saya ngomong benar nanti saya diomelin. Kalau saya ngomong nggak benar nanti dosa. Ada yang pernah seperti itu? Karendi pernah. Nggak usah angkat tangan, Karendi aja. Oke, boleh Kak selanjutnya lagi Kak. Kenapa orang sulit berkata jujur? Nah di sini ada 4 contoh, sebenarnya ada banyak lagi contoh yang lain. Ini Karendi sedikit kutip dari internet. Kenapa orang sulit berkata yang jujur? Yang pertama karena takut Kak. Takut bila berkata yang sebenarnya maka akan dihukum.
Siapa di sini waktu masih kecil, mungkin waktu masih SD, melakukan suatu kesalahan, nggak sengaja senggol gelasnya jatuh, pecah gitu kan. Karena takut dimarahin mama. Saat mama datang, kenapa ini airnya tumpah, kenapa gelasnya pecah gitu. Akhirnya karena kita udah ketakutan dulu, udah takut dulu. Akhirnya pas ditanya mama, kita berbohong. Ada yang pernah seperti itu? Kak Randy pernah. Atau mungkin teman-teman karena takut karena nanti dijauhi teman. Waktu Karin di SMA kelas 1 baru sebulan masuk, datang dari Manado ke sini, bahasa logatnya masih bahasa sana, ngomong dengan orang sini yang tata bicaranya kayak Betawi gitu kan. Satu ketika ditanya sama guru, si si Acong mana gitu, namanya Acong, si Acong mana gitu kan. Karena Karin ini saking polosnya, berkata iya katakan iya, maka Karin ngomong ke ibu gurunya, bolos bu, semua mata teman-teman Karin mandang. Yang Kari duduk di belakang sebelah kiri. Karena langsung, kenapa ya? Ternyata setelah itu selesai langsung dikasih alpa kan sama ibu guru. Setelah selesai pas istirahat, teman-teman Karin ngadu. Kak Acong lagi di lapangan Jawa. Karin dulu sekolah di Perintis Depok di Jalan Jawa. Ngadu ke dia dan dia datang ke kelas. Langsung Karin dia nyamperin Karin. Badannya besar, lebih besar dari Karin. Mungkin setinggi Kak Aldo, tapi badannya gemuk. Nyamperin Kak Randy, langsung tarik kerah Kak Randy yang pakai baju sekolah. Apa lu? Intinya kurang lebih seperti itu. Karin gak bahas itu lebih dalam. Karin tiba-tiba didorong dan terjatuh gitu kan. Tapi itu karena Kak Randy berkata yang sebenarnya. Coba bayangkan kalau Kak Randy mau aman bisa nggak kira-kira Kak Randy nggak ngomong apa-apa? Atau Kak Randy malah membantu orangnya. Oh bu orangnya sakit. Padahal bolos. Yang kedua menutupi sesuatu. Kenapa kita sulit berkata jujur? Karena pasti menutupi sesuatu. Ada sesuatu yang kita sembunyikan, nggak pengen orang lain tahu. Akhirnya kita menutupinya, akhirnya kita berbohong. Harusnya kita berkata yang sebenarnya, tapi malah kita berusaha menutupi. Pernah seperti itu? Tapi kan kalau saya kasih tahu, kurang lebih mirip kayak yang pertama. Lalu yang ketiga, cara paling mudah supaya tidak ribet, jadi bohong aja deh. Ada yang pernah seperti itu? Aduh kalau saya ngomong yang sebenarnya nanti saya ditanya-tanyain terus ujung-ujungnya aduh males jawabnya. Ada yang pernah seperti itu? Karena pernah. Karena supaya nggak ribet, karena akhirnya berbohong, nggak berkata yang sebenarnya. Lalu yang terakhir yang keempat sudah menjadi kebiasaan. Sejak kecil sudah menjadi kebiasaan, jadi habit, akhirnya terbawa terus. Kalau nggak diputus, nggak diselesaikan saat itu juga, walaupun dia cuma bohong kecil, teman-teman bisa menjadi sesuatu yang luar biasa pada saat nanti dia dewasa. Karin kasih contoh lagi tentang hidup Kak Randy. Waktu SD kelas 6, waktu itu kami sedang praktek PJOK, olahraga zaman dulu, kalau sekarang kan singkatannya PJOK ya. Praktek PJOK olahraga, waktu itu kelas 1 sampai kelas 6 dibagi dua, kelas kecil kelas 1, 2, 3, kelas besar 4, 5, 6. Guru PJOK-nya hanya satu, tapi di olahraga di hari yang sama, penilaian di hari yang sama, di waktu yang sama. Karena gurunya nggak enak tinggalin anak-anak yang kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, akhirnya dia bilang ke kami, kalian tunggu sebentar ya, Bapak ke kelas 1, 2, 3 dulu, nanti Bapak balik lagi. Oke siap Pak, 1 jam lamanya dia nggak pernah balik. Dia nggak balik-balik. Akhirnya, Ren udah ke sana deh, lu panggil, bahasa sini ya, Ren lu panggil si bapak ini gitu kan. Akhirnya Karin ke sana, tok, Pak gini cerita. Oh iya sebentar. Kami tunggu lagi kurang lebih 15 menit, 20 menit, hampir setengah jam kurang lebih. Nggak datang juga, wah kesel lah kami. Akhirnya Karin ini memulai, Karin ini provokatorin teman-teman yang lain. Apa yang diprovokatorin? Meja. Karin bilang, Karin tunjukin kekesalan Karin, kenakalan Karin tunjukin. Akhirnya apa? Meja Karin banting, meja siswa. Dah, Ren, ntar lu dimarahin si bapak lo, sama si ibu guru juga gini-gini. Pokoknya intinya Karin ditakuti gitu kan. Tapi Karin bilang gini, wong kita aja dicuekin, gurunya sibuk dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3, ngapain? Takut gitu kan. Ayo kita berantakin aja kelas itu. Kelas waktu itu kami di kelas 5, di ruang kelas 5. Semuanya takut, nggak ada yang mau mulai. Oh, Karin tambah semangat lagi. Karin ke meja guru. Apa yang terjadi? Meja guru yang ukurannya 1,5 meter yang besar kali 1,2 ya. Karin banting, dang, kebalik dari atas ke bawah. Dan semuanya lihat, weh Ren nanti diomelin, jangan takut, wong gurunya aja nggak peduli sama kita panggil nggak begitu. Apa yang terjadi? Semuanya pun melakukan hal yang sama. Baik meja maupun bangku, di ruang kelas 5 itu semuanya terbalik. Semua tang. Singkat cerita, tiba-tiba ternyata hal itu didengar oleh guru-guru yang lagi ngopi di ruang guru. Karena mereka nggak ada satupun yang ke kelas. Mereka ngumpul di sana kecuali guru PJOK di kelas 1, 2, 3. Mereka datang dan lihat dan kaget. Akhirnya apa yang terjadi adalah guru PJOK-nya dipanggil, masuk ke dalam.
Terus kami ditanyain, kenapa kalian begini, 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 dan sebagainya. Singkat cerita ditanyain, siapa yang melakukan ini? Semuanya nunjuk ke Randy. Randy bu, Randy pak. Kak Randy bilang, oh bukan saya. Karena kenapa? Terbiasa hal-hal kecil berbohong. Bukan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ditanyain satu-satu, benar bukan kamu. Kata teman-teman kamu enggak. Oh, dengan ekspresi Kak Randy yang tenang, dengan lihai mulut Kak Randy, cara berbicara seperti apa, Kak Randy bisa meyakinkan guru. Dan apa yang terjadi? Kak Randy bebas dari hukuman. Padahal provokatornya siapa? Yang memulai duluan siapa? Biang keladinya siapa? Makasih loh ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semuanya dihukum, semuanya berdiri di tembok, di dekat tembok, dihukum. Pas pada saat itu ada wartawan dari salah satu majalah lokal di kota kami datang, pas dia lagi lewat, dia lihat lagi rame gitu kan, dia datang, akhirnya difoto. Apa yang terjadi? Besoknya pagi masuk di majalah, di koran bagian depan, di bagian bawah sih, memang nggak di pusat tengahnya, tapi di bawah foto teman-teman Karin terpampang, terlihat semua di situ. Tapi yang menariknya gini, Karin melihat teman-teman Karin dihukum, Karin begini, wah hebat juga gue ya. Gue gara-gara gue berbohong semuanya kena loh. Padahal pelakunya Karendi. Tapi kok semuanya kena. Luar biasa, karena kenapa? Bukan luar biasa tanda kutip, bagus ya. Tapi kenapa? Karena terbiasa berbohong waktu kecil. Gak ada orang tua, karena papa dan mama Karin pisah. Mereka gak tinggal berbareng, jadi Karin ikut oma. Jadi Karin gak ada yang mendidik Karendi tentang benar seperti apa. Karena waktu itu oma Karin masih jualan keluar kota gitu kan, keluar daerah. Jadi pergi subuh, pulangnya malam. Jadi Karin benar-benar terbebas gitu kan. Tanda kutip gak ada orang tua yang mendidik Karin. Akhirnya apa yang terjadi? Sesuatu Karin mudah banget dipengaruhi. Akhirnya mulai dari hal bohong kecil, sampai hal bohong yang paling besar. Sampai masuk ke koran, itu kan luar biasa banget. Sampai kata Tuhan, ingat-ingat belakangan ini saat kemarin nyiapin materi, Tuhan ternyata saya dulu luar biasa banget ya. Luar biasa bobroknya ternyata ya. Biang keladi ternyata, biang onar di sekolah gitu. Ada lagi kasus satu lagi, cuma Karin gak usah sebut lah, karena nanti kepanjangan materinya, nanti tiba-tiba Kak Michael udah begini, Kak bukan dada tapi 5 menit lagi gitu kan. Ada banyak lagi kasus-kasus seperti itu waktu dulu Karin belum terima Tuhan Yesus. Memang lahir sebagai Kristen, tapi gak menentukan siapa saya di dalam Tuhan. Hanya KTP aja Kristen. Next Kak. Apa kata firman Tuhan? Tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Dulu Karin mengalami hal seperti ini. Karena gak ada kebenaran di hati Karendi. Mulai dari terbiasa berkata yang tidak jujur dari hal yang kecil. Hal yang kecil, sepele. Tapi ternyata karena setiap hari dibiasakan, akhirnya itu menjadi besar, bahkan sampai ada kasus lagi yang lebih besar daripada yang tadi. Kasusnya sampai orang tua datang ke sekolah dan marah-marahnya luar biasa. Kalau tadi orang tua gak sampai marah-marah. Tapi kasus yang kedua, ulah Kak Randy, satu kelas 6, seluruh kelas 6 teman-teman Kak Randy kena kasus kecuali Kak Randy. Dan Kak Randy bebas dari kasus itu juga. Karena perkataan Kak Randy lihai banget, tapi jangan diikuti. Tidak ada kebenaran di dalam hatinya, di dalam hati Kak Randy. Apa kata firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6? Dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus menyamakan bahwa dia adalah kebenaran. Kira-kira kalau ada Tuhan Yesus pada saat itu di hati Kak Randy, kira-kira Kak Randy bisa berbohong? Merangkai hal-hal yang gak benar? Bisa? Gak mungkin. Dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita bergaul karib, maka itulah akan menjadi hidup kita. Kalau teman-teman sering ketemu dengan teman-temannya yang suka ngata-ngatain, dasar lu antet, dasar lu batet, dasar tanda kutip seperti itu, maka itu akan mempengaruhi hidup kita. Itu karena kita sering dengar, tertanam di sini dan keluar. Karena ada hubungan dengan orang lain. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, perkataan kita dijaga gitu kan. Kita rajin baca firman, saat teduh. Teman-teman gak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah seperti di Alkitab bilang. Teman-teman rajin komsel, dipumuritin supaya teman-teman semakin lebih lagi. Yakinan percaya hal yang keluar pun, yang tertanam pun akan baik dan yang keluar pun akan sama. Tapi kalau teman-teman di komunitasnya tanda kutip seperti tadi, ada komunitas game, semua bahas game. Tahu nggak teman-teman isinya apa? Kalau lagi Karin pernah dengar mereka cerita gitu kan. Ada kata-kata hewan keluar dari situ. Oh temennya ini, dasar lu mainnya gini gitu. Tiba-tiba udah kata-kata nggak enak keluar. Karin pernah digituin pas lagi Mobile Legends. Aduh, gak enak banget. Akhirnya Karin matiin suaranya. Karena dikatain cupu. Jadi kualitas kita, hubungan kita menentukan siapa kita di dalam Tuhan.
dan itu berpengaruh terhadap orang lain. Boleh next Kak? Oke, kita mau belajar dari salah satu nabi. Ini nabinya jarang disebut. Baru kali ini kalian demu lagi gitu kan. Setelah sekian lama, Nabi Nehemia. Dalam Nehemia 2 ayat 4 sampai 5 berkata, "Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Ada yang menarik dari sini? Ada yang bisa kasih tahu Kak Reni dari 2 ayat ini ada nggak hal yang menarik? Lalu kata raja kepadaku, raja bertanya, jadi apa yang kau inginkan? Menariknya dari Nehemia, maka aku berdoa. Tiba-tiba gitu Kak Reni, contohnya presiden datang gitu kan, ketemu Kak Willy. Apa yang kau inginkan? Willy masih berdoa dulu. Ya Tuhan, hari ini hambamu datang kepadamu, mengucap syukur atas limpahan kasih-Mu. Kita malah berdoa seperti itu. Kira-kira Pak Jokowi masih menunggarin nggak? Atau tiba-tiba langsung pergi? Pasti otomatis pergi gitu kan. Tapi nanti Karin jelasin. Nah sama di sini kasusnya teman-teman. Saat raja bertanya ke Nehemia, yang menariknya gini, dia tahu di hadapannya dia adalah raja. Tapi dia ingat ada satu pribadi yang raja di atas segala raja. Oleh karena itu yang pertama dilakukan sebelum dia menjawab adalah dia berdoa. Mungkin doanya nggak panjang, Tuhan hari ini seperti tadi Karin contohin gitu kan. Itu kalau gitu rajanya udah keburu bosan, udah singkirin orang ini kelamaan, gua nanya malah dia ribet gitu kan. Nah contohnya Karin tanya ke Kak Willy, soalnya Kak Randy raja, apa yang kau inginkan? Dia bingung, udah kita skip. Kak Aldi, apa yang kau inginkan? Mobil. Kak Jimmy, apa yang kau inginkan? Kata Kak Jimmy, saya udah punya mobil 2 jadi nggak mobil lagi. Silakan Kak Jimmy. Pulau, wah pulau. Buat apa Kak Jimmy pulaunya? Oke, siapa lagi? Yesi ya. Apa yang kau inginkan? Hah? Wah, sekolah di luar negeri, lanjut sekolah di luar negeri, keren. Terus siapa lagi? Kamu, apa yang kamu inginkan? Hah? Misi? PC? Oh, PC. Oke. Yang i9 ya, yang terbaru ya, yang Gen 11 ya, oke. Nah teman-teman, ada nggak tiba-tiba saat ditanya seperti itu kita langsung berdoa dulu, Tuhan apa yang saya inginkan ya? Pasti kita langsung berusaha apa yang saya inginkan itu, yang udah tertanam di kepala kita itu yang keluar. Tapi menariknya teman-teman, apa yang dilakukan Nehemia, raja lo lagi ngomong loh. Contohnya Pak Jokowi ngomong ke kita gitu kan, terus kita masih sempat doa, mungkin nggak mungkin kan, pasti kita langsung cepat-cepat ngomong secepat mungkin gitu kan. Yang kita pikirkan bukan tanya Tuhan lagi, tapi apa yang keinginan hati kita, itu yang langsung keluar. Tapi menarik belajar dari Nehemia adalah, dia berdoa dulu sama Tuhan. Kenapa dia berdoa sama Tuhan? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Kurang lebih sebelum ketemu sama raja ini, dia ada 4 bulan terlebih dahulu dia melakukan kebiasaan berdoa. Nanti ada ayat-ayatnya, ada banyak ayatnya, nanti teman-teman bisa lihat apa yang dilakukan Nehemia. Nah menariknya gini, saat raja bertanya kepada dia, dia ingat bahwa ada raja di atas segala raja. Dia harus minta tolong sama Tuhan, karena kenapa? Kalau dia salah ngomong, selesai. Dia lagi ngomong sama raja. Kalau dia salah ngomong, selesai. Karena itu dia minta tolong sama Tuhan. Akhirnya perkataan yang keluar pun bagus. Kalau teman-teman perhatikan tata bahasanya bagus. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini. Dia tiba-tiba enggak langsung ngomong, saya pengen pulang ke Yerusalem. Enggak. Tapi dia ngomong, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda dan seterusnya. Belajar mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Teman-teman hari-hari ini kalau teman-teman lagi banyak ngalamin masalah atau contohnya di sekolah atau mungkin di rumah sering mama atau papa marah sama teman-teman atau apapun itu. Kira-kira teman-teman kalau lagi dapat masalah apa yang teman-teman lakukan pertama? Apakah kita cari Tuhan? Tuhan tolong. Atau kita langsung berusaha pakai kekuatan diri saya sendiri. Kan nilai saya juara 1 di kelas. 100 semua, nggak ada yang 99. Jadi dengan kepandaian saya, dengan kepintaran saya berusaha untuk menjawab. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah. Apakah seperti itu? Atau kita belajar mengandalkan Tuhan, sama seperti Nehemia. Yang dia cari bukan jawaban, tapi yang dia cari adalah pertolongan Tuhan. Dia langsung ngadu ke Tuhan, Tuhan tolong. Next Kak. Respon Nehemia,
Desakan hati pertama yang selalu terbit dalam diri Nehemia ialah berdoa. Desakan hati pertama yang selalu terbit dalam diri Nehemia, Nabi Nehemia adalah berdoa. Dalam segala apapun dia pasti berdoa. Oh Kak, saya pas bangun tidur saya berdoa Kak. Makan saya berdoa, sebelum ke sekolah saya berdoa, sampai di sekolah sebelum belajar saya berdoa. Setelah pulang saya berdoa, makan siang saya berdoa, sore juga malam dan terus berdoa. Ya bagus dan terus pertahankan. Tapi yang menariknya Nehemia, desakan pertama dalam hal apapun seperti tadi contohnya. Kira-kira kalau teman-teman presiden berbicara ke kita jadi masalah enggak? Pasti masalah untuk kita ngomongnya apa? Nah, tapi yang menariknya responnya responnya Nehemia ini bagus sekali. Dia cari Tuhan dulu. Hari ini kita masih cari Tuhan kalau kita ada masalah. Atau kita udah mulai, ya yang penting saya sudah ke gereja Kak, saya sudah doa Kak, sudah selesai. Tapi teman-teman pernah sekali saja saat teman-teman benar-benar dalam masalah, teman-teman benar-benar berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan, ada yang pernah seperti itu? Pada waktu 2005, saat lulus SMA, SMP, Karin dari Manado ke sini, Karin gak naik pesawat, naik kapal laut. Kurang lebih 4 hari 3 malam Karin di laut. Anak kelas 3 SMP baru lulus, pergi dari Manado 4 hari 3 malam di perjalanan di kapal, seorang diri. Tahu gak apa yang kalian alami? Saat diantar Om Karendi sampai di almarhum Om Karendi sampai di pelabuhan, Karin bingung, Tuhan saya mau gimana? Anak kelas 3 SMP dilepas sendiri gitu. Naik kapal gitu kan. Oh ya om pergi dulu ya. Iya. Sebelum pergi malah dia minta bagi ongkos. Waduh, anak kelas 3 SMP dimintain ongkos. Saya Karin kasih lalu dia pulang. Tapi Karin sempat nanya ke dia, gimana ya caranya ya supaya nanti kalau saya gini tahu kapalnya sudah datang, kapalnya benar atau enggak. Dia nggak ngasih tahu, pokoknya bilangin udah dengerin aja. Hah, dengerin aja. Karin dilepas sendiri, Karin bawa barang, Karin ini masuk gitu kan. Pas di dalam Karin begini, Tuhan saya mau ngomong ke siapa? Saya mau minta tolong ke siapa? Karin berdoa sambil diem gitu kan, sambil liatin kiri kanan gitu kan. Tuhan tolong saya, ini saya tempat yang berbeda, tempat yang saya nggak pernah bayangkan, ada di pelabuhan yang rame banget, ada ribuan orang nunggu kapal. Dan pun pada saat naik ke kapal itu desak-desakannya luar biasa. Dengan bawa barang. Kalian belum pernah naik kapal kan? Orang-orang yang badannya besar-besar bawa sambil bawa barang, wah didesak, pokoknya badannya kecil langsung selesai. Maksudnya disikut dan sebagainya. Kalian ngalamin Tuhan gimana ini? Sekarang berdoa kurang lebih setengah jam. Berdoanya enggak tutup mata, enggak seperti itu. Tapi dalam hati, Tuhan gimana ini kalau saya tiba-tiba barang saya diambil, uang saya diambil, terus saya di kapal. Terus ternyata sampai di Jakarta enggak ketemu mama saya, apa yang terjadi dengan saya nanti? Jadi gembel. Tapi ternyata Tuhan enggak tinggalkan. Tiba-tiba yang menarik banget Karin dengar suara Tuhan. Lihat bapak yang ada di pojok sana. Karin kaget. Ngapain lihat bapak badannya gede, tampangnya sangar. Orang-orang Indonesia Timur tahu lah seperti apa ya. Udah pernah lihat kan. Waduh, Tuhan ngapain bapak itu? Tuhan gak salah pilih orang yang duduk di pojok sana. Bukan Kak Michael ya. Di pojok sana gitu kan. Nanti kalau diapa-apain gitu kan, barang saya diambil, uang saya diambil gitu gimana gitu Tuhan. Tapi Tuhan bilang ke sana, nyamperin orang itu. Karena belajar taat. Karena bawangan dua barang Karena kedekatin dia. Pertama dekatnya kurang lebih beberapa bangku, mungkin dari Kak Jimmy ke orangnya di sini. Setelah itu ada kosong di Kak Willy, Kari geser lagi. Sampai terakhir di dekat Kak Imel, Kari kosong, Kari geser-geser terus deketin dia. Ternyata orangnya memperhatikan Karindi. Dia nyamperin, kamu mau ke Jakarta? Oh iya Pak, saya mau ke Jakarta. Ya udah bareng saya aja. Dan ternyata orangnya baik banget. Dia hamba Tuhan. Walaupun tampangnya karena udah kurang meyakinkan gitu kan. Karena orang timur kan rata-rata badannya besar-besar lalu sangar mukanya gitu. Tapi ternyata Tuhan bekerja. Saat kita minta tolong sama Tuhan, bocah SMP baru lulus, ke Jakarta sendiri naik kapal 3 hari 2 malam. Kalau naik pesawat mungkin masih mending ya, cuma dari Manado ke sini 3 jam 15 menit. Ini 4 hari 3 malam. Saat Karin minta tolong sama Tuhan, Tuhan tunjukkan ada orang yang bantu Karendi. Dan selama di kapal, pada saat mau naik kapal, ayo siap-siap. Oh Pak, saya bantuin bawa pegang satu lagi walaupun Karin udah berat. Karin, iya nanti kamu ikutin saya dari belakang. Oke siap. Wah kita udah ancang-ancang dulu nih. Desak-desakan maju. Jangan sampai ketinggalan. Wah luar biasa banget. Pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya kami dapat kamar. Dan selama itu dia tolong Karin selama 4 hari 3 malam. Karena kenapa? Karin cari Tuhan. Saat Karin gak tahu Karin mau mengandalkan siapa. Di tempat yang asing yang belum pernah Karin datangin. Tuhan tunjukkan. Tuhan berbicara langsung. Pernah di sini dengar suara Tuhan? Langsung Tuhan arahkan langsung kamu ke sana.
kamu ke sana, kamu gini, pernah. Nah, karena kenapa? Terlatih berdoa. Hari-hari ini teman-teman, kalau mungkin teman-teman nyaman dengan keluarga gitu, papa mama saya, orang berada gitu kan. Semuanya saya dicukupkan. Teman-teman jangan mau di zona nyaman, hati-hati bahaya. Maaf karena agak bicara agak sedikit dalam. Hati-hati bahaya. Karena kenapa? Kenyamanan membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Sedangkan anak-anak Tuhan adalah anak-anak pemenang. Bagaimana kita bisa menang kalau kita nggak pernah bertanding? Bagaimana kita bisa menang kalau kita nggak pernah berperang? Kita akan menang kalau ada pertandingan. Benar nggak? Tiba-tiba Karindi lari maraton sendirian, lalu menang sendirian. Mana? Nggak bisa kayak gitu. Tapi harus ada lawannya dulu. Soalnya Kak Jimmy, Kak Willy, Kak Aldi, harus ada lawannya dulu supaya tahu siapa pemenangnya. Nggak mungkin lari sendiri, nanti dikirain 7/5. Oke next Kak, bentar Kak. Nah teman-teman di sini ada desakan hati pertama yang selalu terbit dalam diri Nehemia, dia berdoa. Teman-teman bisa baca di Nehemia 4 ayat 4 sampai 5, 9 ayat 9, ayat 5, ini banyak semua. Itu contoh-contoh Nehemia dia berdoa sama Tuhan. Saat ada apa sesuatu dia cari Tuhan dulu. Saat ada sesuatu dia cari Tuhan dulu, dia cari Tuhan dulu. Dan hubungan inilah yang menentukan Nehemia. Next Kak. Kita studi kasus. Studi kasus pertama Nehemia. Dalam kasus ini Nehemia berdiri di hadapan raja dan hanya memiliki waktu singkat untuk berseru kepada Allah di dalam hatinya. Dalam keadaan darurat kita tidak ada waktu untuk berdoa, untuk doa dan doa yang panjang. Doa singkat Nehemia menyentuh hati Allah karena telah didahului oleh 4 bulan berdoa. Jadi sebelum dia di kondisi, di situasi yang saat itu, dia sudah berdoa dulu, sudah 4 bulan lamanya dia lakukan. Oh Kak saya baru mulai beberapa hari ini, gak apa-apa teruskan lanjutkan. Oh Kak saya baru seminggu 2 minggu, gak apa-apa terus lanjutkan, tekun di dalamnya. Supaya teman-teman ngalamin sama seperti yang Nehemia lakukan. Lalu dikatakan selanjutnya adalah 4 bulan berdoa dan berpuasa dengan tekun. Sangat menguntungkan untuk berada di wilayah doa. Lalu kedua Nehemia versus saya. Saya itu kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Kebiasaan untuk berdoa secara berkala sepanjang hari akan membuka saluran kasih Allah. Pertolongan dan hikmat Allah yang lebih besar ke dalam hidup kita. Melupakan ketergantungan kita kepada Allah dan kebutuhan akan kehadiratnya sepanjang hari akan membatasi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saat kita sudah mulai melupakan Tuhan, maka Roh Kudus tidak akan kita dengarkan lagi. Tahu tadi Karin ingat balik lagi saat Karin berdoa di pelabuhan itu Karin nggak tahu mau ngomong siapa, saya tuh berdoa dalam hati Tuhan tolong. Cuma itu mungkin yang keluar dari mulut Karin di dalam hati. Dan Tuhan tolong, Roh Kudus bekerja, dia tunjuk langsung orang itu. Sampai Karin bilang tadi, Tuhan nggak salah pilih orang, tapi ternyata Tuhan nggak pernah salah. Itu kalau kita mengandalkan Tuhan, ada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Karena kita punya kualitas hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Kalau teman-teman lagi mengalami masalah, apapun itu, masalah di rumah, masalah di sekolah, apapun teman-teman ingat, teman-teman punya Tuhan di atas segala Tuhan. Seperti Nehemia punya raja di atas segala raja, walaupun di depan dia ada raja. Tapi dia tahu siapa raja sebenarnya di atas segala raja. Dia cari dulu rajanya, yaitu Tuhan Allah kita. Next Kak. Nehemia, mungkin teman-teman jarang lihat ya gambar Nehemia ini kurang lebih seperti ini Karin dapat dari Google. Belajar seperti Nehemia, ia berkata apa adanya dan bukan ada apanya atau berbohong. Saat ditanya raja, dia cari dulu pertolongan Tuhan untuk dia berkata, akhirnya dia berkata apa adanya. Apa yang menjadi kerinduan di dalam hatinya. Sebelum dia ngomong, dia tanya Tuhan dulu. Dan saat dia ngomong ke raja di depannya dia, tata bahasanya pun bagus, sopan santun, etikanya dapat. Tuhan tolong dia. Menghadap raja, teman-teman kalau mungkin menghadap ketemu Kak Email atau Kak Willy atau kakak-kakak yang lain, teman-teman ngomong biasa aja gitu kan, biasa aja ngobrol sama mereka. Tapi dengan seseorang yang kita sangat respect, sangat hormati, mungkin teman-teman udah gini dulu kaki-kaki. Iya, nangkep maksudnya Karin dia. Tapi kita menarik. Next Kak. Karena ia sadar akan Tuhan di dalam hidupnya, hubungan yang ia jalin dengan Tuhan setiap hari menentukan apa yang keluar dari dalam hidupnya. Karena itu kenapa tema kita hari ini ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kita sering berhubungan dengan Tuhan setiap hari, kita sering berdoa, baca firman, terus demi terus kita lakukan, dengan tekun kita lakukan, dengan rajin kita lakukan.
maka teman-teman akan menentukan siapa teman-teman di dalam Tuhan. Saat teman-teman juga bertemu dengan orang lain, maka itu yang keluar juga, yang baik, yang benar. Karena ada Kristus di dalam hati. Kalau nggak ada Kristus di dalam hati kita, yang keluar pun bukan Kristus, bukan kebenaran. Karena kenapa? Kita isi dengan hal yang lain, maka hal yang lain yang akan keluar. Amin. Next, Kak. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama dalam 2 Raja-Raja 5, dia Gehasi. Gehasi tidak tulus dan berbohong kepada Naaman, lalu dapat konsekuensinya penyakit kusta. Dia nggak berkata sebenarnya. Saat Elisa atau Elia menyembuhkan Naaman, malah dia kejar Naaman, dia berbohong. Dia minta jubah dan 10 menit ya Kak Michael ya. Biasa Kak Michael, ting, bukan dada tapi Kak 5 menit lagi. Nah teman-teman seperti itu teman-teman. Saat Gehasi dia berbohong, dia dapat terima konsekuensinya. Seketika itu juga. Yang kedua, Kisah Para Rasul 5, 1-11 tentang Ananias dan Safira. Mungkin semuanya teman-teman sudah tahu ini. Ananias dan Safira tidak berkata yang sebenarnya tentang uang hasil jual tanahnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mati. Saat mereka berbohong, tidak berkata yang sebenarnya. Konsekuensinya mati. Tapi hari-hari ini kita mungkin banyak hal-hal bohong yang kita lakukan. Kita perkatakan. Masalahnya bukan di perkataan yang bohong. Tapi masalahnya ada di dalam hati kita. Siapa yang ada di dalam hati saya? Apakah Tuhan atau si jahat? Kalau si jahat kita berbohong udah tentu pasti. Tapi kalau ada Tuhan gak mungkin kita berbohong. Saat kita pun mau berbohong pasti ada desakan di hati menentang. Ada yang pernah seperti itu? Karing sering banget. Saat pengen udah berkata apa yang sebenarnya. Jadi kayak ada pertentangan, kayak Roh Kudus ingatin lagi. Ada konsekuensi bila tidak jujur atau berkata yang tidak sebenarnya. Boleh next Kak? Oke, masih ada 2 slide lagi. Oke. Matius 5 ayat 37 ada 3 versi. Ayat yang buat kali sedikit perbandingan. Yang pertama versi terjemahan baru tahun 1974 dikatakan jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat yang tadi kita sudah baca. Versi BIS, karena lupa terjemahannya apa, kepanjangannya apa, tahun 1985 dikatakan katakan saja ya atau tidak. Lebih dari itu datang dari iblis. Lalu versi yang kalian suka dari TSI 3 2014, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya berkata itu benar, kalau itu benar, atau itu salah, janganlah menambah apapun sumpah atau perjanjianmu, karena apapun yang kamu tambahkan berasal dari lebih lengkap. Kalian baca sekali lagi. Jadi biarlah kamu hanya berkata itu benar, kalau hal itu benar. Kalau hal itu benar. Atau itu salah, kalau hal itu salah. Janganlah menambah apapun untuk menguatkan sumpah atau perjanjian itu. Karena apapun yang kamu tambahkan berasal dari iblis. Kalau teman-teman ditanya sama papa mama di rumah, jawab apa adanya, yang sebenarnya yang terjadi. Gak usah ditambah-tambahin, panjang-panjangin supaya kesannya membela diri seperti 4 contoh tadi. Gak usah, apa adanya. Kalau seandainya akhirnya kita harus menerima ganjaran dari perbuatan kita, gak apa-apa. Tuhan Yesus saja dia gak melakukan dosa, tapi dia menanggung dosa kita. Ganjarannya harus buat saya dan buat setiap kita, tapi malah dia yang nanggung. Nah kalau kita mendapat ganjaran karena perbuatan kita wajar, benar gak kakak? Kalau kita melakukan suatu kesalahan lalu dapat ganjaran wajar. Kita terima sebagai manusia, sebagai pribadi-pribadi yang di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau melakukan kesalahan akui selesai. Gak usah diperpanjang, karena kenapa? Seperti contoh tadi Karini, saat Karini berbohong kecil, berkata yang tidak sebenarnya mulai dari hal kecil. Ternyata setiap hari Karini lakukan, jadi habit, terlatih, jadi luar biasa di situ. Ternyata Karini sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa. Dan gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saat ada orang yang dihukum, teman-teman Karini dihukum, Karini hanya melihat dalam hati, puji Tuhan. Tapi itu jadi sampai hari ini keinget Karini. Karini pernah melakukan hal-hal yang gak benar di masa lalu. Teman-teman, berubah. Karena pun belajar untuk itu. Berkata yang sebenarnya dari setelah terbiasa melakukan hal itu tuh sulit. Tapi saat kita mau berlatih setiap hari untuk Tuhan, berlatih itu bukan saya harus berkata benar, saya harus berkata benar. Dalam psikologi diajarin begitu. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Tapi itu gak sesuai firman Tuhan. Teman-teman pengen bisa berkata benar, latih diri teman-teman setiap hari. Baca firman, saat teduh, berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari.
Ada masalah jangan lari ke mama papa dulu. Kasih tahu dulu Tuhan. Tuhan sudah tahu. Tapi kita sebagai bentuk kita mengandalkan Tuhan. Lari ke Tuhan dulu, kasih tahu ke Tuhan dulu, belajar. Tapi Kak masih sulit, kadang-kadang suka lupa, nggak apa-apa, kadang-kadang suka lupa berarti ada yang berhasil. Setiap hari dilatih, mulai dari hari ini, besok terus coba lagi, terus coba lagi, terus coba lagi. Selama teman-teman kita hidup di dunia ini, kita lagi diproses, supaya kita bisa menjadi luar biasa. Nanti disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Next Kak, sudah selesai ya Kak. Yang terakhir bahan komsel nggak usah. Oke teman-teman, boleh tim penyembahan. Teman-teman, karena dorong lagi setiap kita teman-teman, berlatih setiap hari. Bukan berlatih berkata yang benar, tapi berlatih baca firman. Karena saat firman itu kita baca, kita perkatakan, kita lihat firman itu, kita dengar di telinga kita. Terus setiap hari kita lakukan, maka hal itu akan tertanam di hati kita. Dan yang jadi apa? Apapun yang kita lakukan, yang keluar dari diri saya, maka kebenaran itu juga yang keluar. Kita nggak akan sulit lagi berkata yang benar. Saat firman itu terus menguasai hidup kita. Amin. Sambil tundukkan hati kita, kepala kita. Kak, kita mau nyanyi satu lagu. Thank you Lord Jesus. Mari kita sikap hati untuk berdoa. Yes, Tuhan Yesus.